Kalau di P3 kemarin atau Golkar juga, seperti contoh dari Bung FK tadi mengatakan terjadi faksi antara Abu Rizal Bakri dan Agung Laksono, tetapi yang dimenangkan oleh Kemenkumham adalah justru versi dari faksi yang berbeda. Nah, ini kan yang pasti ditakutkan oleh Demokrat AHY, karena seperti ralatan dari Bang Kava tadi bahwa eksternal itu bukan terseret atau diseret, tetapi memang ikut ambil bagian. Nah, ini yang pasti sangat dikhawatirkan oleh Demokrat. Bagaimana, langkah apa, strategi apa nih yang akan dilakukan oleh DPP dan Demokrat seluruh Indonesia? Keadaan daripada saya katakan hal KLB yang dialami Partai Demokrat ini berbeda dengan yang dialami oleh partai-partai lain, berkarya dan lain sebagainya. Partai Demokrat ini justru sudah mendapat pengesahan dari negara. Artinya, Menteri Hukum dan HAM saat itu sudah memverifikasi secara tidak langsung, membenarkan dan menjamin apa yang dia tanda tangani itu adalah hukum yang berlaku, dan negara menjamin keabsahan daripada hukum yang berlaku tersebut. Ketika Menteri Hukum dihadapkan dalam dua pilihan, KLB versi abal-abal atau keabsahan yang pernah dia tanda tangani sendiri, tentu by the law, atas nama hukum, menteri mesti mempertahankan apa yang sudah menjadi perintah negara. Ketika sudah ditandatangani, maka itu merupakan kewajiban bagi pada pemerintah untuk menjaga kedaulatan hukum tersebut, bukan malah mencorengnya atau melanggarnya. Dan saya kira orang sekelas Pak Yasona itu pasti akan arif dan bijaksana melihat ini dari perspektif apapun, untuk perspektif hukum, politik, dan lain sebagainya. Yang kedua, nasi sudah menjadi bubur, ya betul. Tapi pertanyaannya itu seketika KLB ini sudah ada, lantas apa yang bisa mereka kendalikan? Seluruh DPD seluruh Indonesia, DPC, tetap berada di bawah kendali Partai Demokrat yang sah. Kantor DPP Partai Demokrat beroperasi di bawah DPP Partai Demokrat yang sah, yang saat ini. Sehingga berat bagi mereka untuk melaksanakan aktivitas atau melaksanakan fungsi sebagai partai politik. Karena sekali lagi, ketika penyelenggaraan kongres itu pun, kongres tersebut tidak dilaksanakan dan diselenggarakan oleh DPP Partai Demokrat atau pihak-pihak, aktor-aktor, pelaku yang sah. Nah itu, jadi tidak perlu kita khawatir. Saya percaya dengan integritas pemerintah, karena pemerintah harus menjalankan apa yang sudah mereka tanda tangani, dan it's mandatory by law. Itu adalah mandat hukum yang harus mereka lakukan dan mereka pertahankan. Karena sekali lagi, artinya ketika ADART dan susunan pengurus Partai Demokrat ditandatangani pada Mei 2020 itu, pemerintah sudah memverifikasi bahwa ini benar dan ini akan dipertahankan oleh negara. Itulah berita negara namanya. Yang ketiga, saya sangat percaya sekali bahwa sekali lagi prahara ini adalah cara untuk membuat kami semua menjadi solid, dan sekali lagi mengingatkan kepada semua partai politik di Indonesia bahwa potensi seperti ini bisa saja terjadi loh. Partai Demokrat ini cukup beruntung karena sekali lagi kami sudah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM sendiri pada Mei 2020. Belum tentu partai lain seperti Berkarya dan lain sebagainya, mereka itu dijatuhkan ketika kongres. Sedangkan kami ini di tengah jalan dengan cara
konstitusional dan bukan dilakukan oleh orang yang memegang pemilik suara yang sah, bukan dilakukan oleh sekumpulan pemilik suara yang sah. Nah itulah, bahkan Anda tahu bahwa sekarang mereka yang hadir di Kongres itu kemarin mungkin sudah disaksikan di berita nasional dan lain sebagainya, mereka justru kecewa dan menyesal mengikuti Kongres tersebut. Karena itu tadi, niat Kongres itu saja sudah tidak baik. Menjanjikan uang, saya tidak salah ingat 100 juta untuk mereka yang hadir. Ternyata dikasih cuma 5 juta, 10 juta. Kecewalah mereka. Nama mereka rusak dan mereka siap dituntut. Keempat, langkah hukum yang akan kami lakukan sekarang, saya tidak bisa berbicara banyak, namun yang jelas setiap organisasi punya hak dan kedaulatan untuk melaksanakan itu, dan saya rasa tidak menutup kemungkinan itu merupakan suatu keniscayaan yang harus kita lakukan. Baik, Bung FK telah bergabung kembali. Bung FK tadi pembahasannya kira-kira langkah tepat apa yang harus segera dilakukan oleh DPP Demokrat versi AHY ini untuk menangkis serangan dari Demokrat versi Muldoko ini. Silakan Bung FK. Baik, yang jelas saat ini yang kita tunggu sebenarnya bagaimana respon Kementerian Hukum dan HAM terkait dengan apa yang terjadi di tubuh Partai Demokrat. Dan memang ini menjadi dilematis juga bagi pemerintah juga ya, karena mau tidak mau SBY juga pernah menjadi presiden. Dan ini mempunyai masih punya memori yang kuat dengan masyarakat. Dan tentunya kalau melihat problem yang terjadi di Partai Demokrat ini, nanti seperti apa yang akan menjadi langkah dari pemerintah itu sendiri, dan apakah nantinya akan dengan adanya konflik yang terjadi di tubuh Partai Demokrat yang saat ini terjadi, apakah pemerintah nanti akan mendukung penguatan dari SK yang sudah ada atau justru berbalik. Dan ini yang masih ditunggu oleh respon oleh publik sendiri dari Kementerian Hukum dan HAM. Dan secara citra, secara opini publik tentunya semuanya akan berdampak. Karena apa? Ini sekali lagi bahwa Partai Demokrat ini adalah partai tentunya ini masih punya memori masyarakat. Adalah ketika nantinya di KLB ini justru diterima oleh pemerintah, misalkan ini seandainya gitu kan. Tentunya akan punya dampak tersendiri bagi pemerintahan Jokowi. Apakah nanti akan menurunkan kewibawaan pemerintah atau seperti apa? Tetapi kalau melihat dari sisi opini publik, tentunya dengan konflik yang terjadi di tubuh Demokrat, saya melihatnya justru ini momentum bagi AHY itu sendiri. Kenapa? Ya sekarang secara tidak langsung masyarakat ini masih bertanya-tanya seperti apa kualitas AHY ke depan mempersiapkan diri menjadi seorang pemimpin di 2024. Misalkan jika ingin maju di Pilpres 2024. Nah, ini mungkin badai atau masalah yang sekarang dihadapi oleh AHY. Apakah ini bisa keluar dari badai ini atau tidak? Bisa, kalau ini bisa keluar dari fenomena ini, masalah ini, bisa jadi ke depan dengan bergulirnya permasalahan, pemberitaan, opini publik dan sebagainya, dengan sendirinya ini menjadi salah satu nilai plus bagi AHY itu sendiri. Karena apa? Image masyarakat masih kuat bagaimana AHY itu dengan
Presiden SBY misalkan. Justru kalau AHY punya jati diri sendiri, punya karakter sendiri sebagai seorang pemimpin di 2024, ini akan menjadi nilai plus. Ini secara komunikasi politik. Apa yang membedakan antara SBY dengan AHY? Sekarang menjadi pertanyaan itu, kan? Terlepas dari bahwa AHY itu adalah putra dari mantan Presiden Republik Indonesia, tetapi bagaimana masyarakat ini bisa membedakan karakter calon pemimpin ke depan? Apakah hanya dilihat dari sisi anak seorang tokoh, atau justru dia punya kemampuan tersendiri yang di luar itu? Ini yang ditunggu oleh publik. Jika ini bisa dijawab oleh AHY dalam fenomena ini, akan menjadi luar biasa, saya pikir, terkait dengan citra politik yang dimiliki oleh Agus Harimurti Yudhoyono. Dan yang ke depan terkait dengan polemik ini, kita tidak lain ya menunggu seperti apa yang terjadi terkait dengan respon dari Kementerian Hukum dan HAM itu sendiri. Dan kalau ini sudah ada respon dan keputusan Kementerian Hukum HAM seperti apa, nantinya akan bisa melihat seperti apa respon publik itu sendiri. Tetapi kalau dilihat dari apa yang terjadi di Partai Demokrat, ya sekarang kita lihat ya dari kubu ataupun dari kepemimpinan AHY, ya sekarang kita lihat mulai di beberapa daerah di Sumatera Selatan misalkan, ada beberapa daerah yang secara struktural diganti dan di PLT-kan gitu kan. Misalkan Mubah, Ogan Ilir, karena sudah di PLT-kan dan dijabat oleh kepemimpinan baru. Dan ini yang diopinikan atau yang dinilai atau dilihat ikut dalam KLB yang ada di Sumatera Utara. Nah, ini yang terjadi saat ini. Artinya apa? Secara struktural, baik di tingkat DPC, ini ada yang ikut gitu kan. Nah, tinggal nanti pembuktian seperti apa, seberapa banyak masyarakat kepengurusan di tingkat paling bawah ini yang ikut dalam KLB itu sendiri. Kalau memang tidak sesuai aturan, ya saya pikir pemerintah harus bersikap adil juga terkait dengan hal ini. Mungkin itu tanggapan dari saya, Bung Jo. Baik, Bung FK. Jadi kita bicara AHY itu tidak lepas dari sosok SBY dan Partai Demokrat. Nah, kemarin beberapa tokoh versi KLB mengatakan bahwa sekarang Partai Demokrat ini bukan lagi partai terbuka dan bukan lagi partai yang demokratis. Jadi Partai Demokrat kini adalah partai yang tertutup dan bahkan akan menjadi partai dinasti. Nah, tanggapannya bagaimana nih, Bang Kafah, mengenai isu dan statement boleh ini? saja kalau mereka mengatakan seperti itu. Dan itu kan versi mereka. Justru sebaliknya, mayoritas mengetahui bahwa partai ini sangat terbuka dan penuh dengan aura demokratis. Di mana ketika pemilihan aklamasi ketum AHY itu dilaksanakan secara terbuka dan cuman ketum AHY yang mendaftar saat itu. Padahal itu dibuka loh, tidak ada yang mendaftar lagi. Jadi tentu saya mempertanyakan keabsahan komentar mereka itu tidak demokratis di mana. Itu yang pertama. Nomor dua, sekali lagi saya katakan, tadi saya sudah beritahukan bahwa tentu kami sudah melakukan langkah-langkah menuju demokratisasi yang baik di tubuh Partai Demokrat ini, sehingga fungsi daripada Partai Demokrat ini menyerupai namanya. Dan salah satu bentuknya, karakter daripada ketum AHY ini adalah dia membuka komunikasi seluas-luasnya kepada siapapun dia, kader sampai ke bawah. Dan tadi sudah saya katakan, beliau membagi nomor handphonenya itu sampai ke bawah. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa kurangnya komunikasi atau tidak adanya komunikasi, saya kira itu sangat subjektif sekali. Sekali lagi saya katakan sangat subjektif. Dan
mereka sesungguhnya tidak pernah melakukan itu, tidak pernah mencoba membuka komunikasi kepada DPP Partai Demokrat. Bahkan mengatakan bahwa kenapa kami tidak pernah diundang. Loh, mereka itu kan senior. Kewajiban mereka untuk membina kami. Dan hak kami pula untuk dibina. Senior yang baik tidak perlu diundang datang. Itu kan rumahnya sendiri. Bukan rumah orang lain. Nah, jadi artinya konflik yang terjadi ini sebenarnya ini tidak konflik yang besar ini. Ini adalah konflik kecil yang dilakukan hanya sebagian kecil. Mereka yang tidak puas dengan hasil Kongres 2020 kemarin. Itulah kata Bung FK tadi, saya sepakat. Ada ketidakpuasan di dalam hasil susunan pengurus Kongres dan lain sebagainya. Karena karakter daripada Mas AHY ini sangat kuat sekali untuk gesit, bekerja dengan cepat, dan juga berfungsi secara maksimal organisasi tersebut. Salah satunya adalah dengan cara merampingkan struktur organisasi. Nah, mungkin di sini mereka merasa keberatan. Kenapa banyak wajah-wajah baru, termasuk saya di dalam kepengurusan ini. Sesungguhnya ini adalah tes dan ujian untuk mereka semua, senior-senior yang kami hormati. Tes untuk bagaimana mereka berjiwa besar, bagaimana mereka mendoakan kami, mendukung kami, bahkan mengkoreksi kami loh, mengkritik itu lebih tepat daripada diam-diam mendongkel, mengajak pihak eksternal dengan tidak terbuka. Anda saksikan sendiri ketika pertama kali dikonfirmasi, mereka mengatakan tidak, ngopi-ngopi saja. Ketika selang seminggu berikutnya, Anda lihat sudah berjaket biru di dalam KLB tersebut. KLB inkonstitusional yang dikutuk oleh seluruh simpatisan Partai Demokrat. Jadi itu adalah realitasnya. Baik, kita sudah berada di penghujung diskusi kita, di penghujung acara. Saya minta final statement dari abang-abang berdua, tapi singkat saja dari Bung FK terlebih dahulu. Saya mengatakan seperti ini, pemilu 2004 ini adalah pemilu perdana yang dilaksanakan secara serentak dengan pilkada walaupun tidak bersamaan. Misalkan. Ini membutuhkan energi yang cukup besar. Tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat dalam upaya menjangkau pemilih, terutama pemilih yang milenial misalkan. Ini membutuhkan determinasi yang tinggi dalam upaya mengenalkan partai politik. Dan apakah saya sebagai seorang yang mengkonsen di bidang opini publik, saya masih mempertanyakan karena apa? Secara historis Pak Muldoko dengan Pak SBY itu punya historis yang sangat kuat, saya pikir, karena semua mengamati sejak lama ya. Dan tentunya seorang jenderal, sama-sama seorang jenderal, dia punya pemikiran yang strategis. Apa iya gitu kan, misalkan pertanyaan saya, apa iya seorang Muldoko yang seorang jenderal hanya ini yang menjadi targetnya, cuma sekedar KLB yang akhirnya mungkin harus mengorbankan di KSP, misalkan seperti itu kan. Ya. Ini jenderal loh. Saya pikir jenderal sudah selesai dalam urusan itu gitu kan. Sudah selesai urusan itu. Makanya saya lebih senang ini adalah dinamika partai yang normal-normal saja, yang harus diselesaikan secara secara strategik yang dilakukan oleh partai politik. Ya, kalau memang ini bisa diselesaikan, ya alhamdulillah, dan ini bisa menjadi momentum menghadapi pemilu 2024. Itu aja kalau saya. Baik, silakan Bang Kafah statementnya. Ya,